Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pak Teguh berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Baik anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan. Tolonglah kami supaya bisa mengerti firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 12 ayat 1. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Sudah siap anak-anak? Kita akan membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Demikian anak-anak firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah waspada. Apakah kalian pernah mendengar kata waspada? Apakah kalian mengerti ketika orang lain atau kamu mengatakan waspada? Apa tahu artinya? Ya, anak-anak, waspada adalah berhati-hati dan berjaga-jaga, atau bisa dikatakan bersiap-siap. Ya, jadi kalau kita dikatakan berjaga-jaga, berarti sama dengan waspada, berhati-hati, siap siaga, seperti itu. Anak-anak, tadi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, seperti yang kita baca, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya agar mereka waspada. Kenapa kok harus waspada? Supaya apa? Supaya mereka tidak terpengaruh oleh ragi orang Farisi.
Nah, anak-anak, sekarang kita tahu kan apa tujuan Tuhan Yesus? Kenapa kok murid-muridnya disuruh waspada? Sekarang kita lihat, ada apa dengan ragi orang Farisi? Apa itu ragi? Apa itu orang Farisi? Sekarang kita lihat ya. Nah, anak-anak, kalau kalian pernah makan roti dan mungkin kalian setiap pagi sarapan dengan roti. Nah, kita lihat roti itu dibuat dengan menggunakan adonan yang dicampur dengan ragi. Ya, jadi ragi ini salah satu bahan penting yang dipakai untuk membuat makanan. Seperti salah satunya roti. Ya, dengan dicampurnya ragi dengan adonan tepung yang akan dibuat untuk membuat roti tadi, maka hasilnya menjadi baik, adonannya bisa mengembang. Artinya apa, anak-anak? Ragi itu mempengaruhi adonan tepung tadi, membuat tepung bisa mengembang, terpengaruh oleh ragi. Ya, jadi anak-anak kalian mengerti apa itu ragi dan apa fungsi dari ragi. Ya, ragi biasanya dipakai untuk membuat campuran adonan pada roti atau kue, membuat adonan mengembang. Ya, oke, itu tentang ragi. Sekarang kita lihat siapa itu orang Farisi. Mengapa Tuhan katakan waspada terhadap ragi orang Farisi? Anak-anak, orang Farisi adalah ahli agama dalam masyarakat Yahudi atau Israel. Jadi adalah orang yang mengerti tentang ilmu agama. Ya, kalau saat ini seperti pendeta atau guru Injil, ya seperti itu ya. Jadi mereka adalah orang yang mengerti betul tentang agama, ahli di bidang agama. Nah, kenapa? Kenapa kok Tuhan mengatakan nggak boleh terpengaruh dengan ragi orang Farisi? Harus hati-hati, harus waspada. Kita lihat. Mengapa? Karena begini anak-anak. Ragi yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan roti. Bukan, jangan menerima roti dari orang Farisi, bukan. Ya. Tapi apa? Waspada terhadap ajaran, terhadap pengaruh, ya, terhadap pengaruh orang-orang Farisi. Anak-anak, orang Farisi ini adalah orang yang hidupnya hanya berpura-pura. Contohnya berpura-pura itu apa? Berpura-pura baik supaya dilihat orang, ya. Tapi sebenarnya tidak baik. Sebenarnya tidak tulus. Berpura-pura rajin berdoa. Sebenarnya tidak ada keinginan untuk berdoa. Tapi ketika dilihat orang, mereka baru berdoa. Ini adalah sikap hidup yang pura-pura. Sikap hidup yang dibenci oleh Tuhan. Kita tidak boleh hidup berpura-pura. Ya, kita lihat. Lalu apa yang Tuhan inginkan? Jadi Tuhan tidak menginginkan kita hidup berpura-pura seperti yang dilakukan oleh orang Farisi tadi. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan katakan begini, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dari Lukas 12 ayat 2. Ya, tadi ayat 1 Tuhan katakan waspada terhadap ragi orang Farisi. Ayat 2 Tuhan katakan tidak ada satupun yang tertutup tidak akan dibuka. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak diketahui. Artinya apa? Anak-anak, sikap hidup orang-orang Farisi yang dilihat orang baik, orang mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, jadi Tuhan katakan kita bisa menutupi hidup yang berpura-pura. Kalau ada guru misalnya, pura-pura rajin. Kalau ada orang tua di rumah,
pura-pura belajar. Orang tua mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu namanya apa? Pura-pura. Anak-anak, kita tidak boleh hidup seperti orang Farisi. Hidup dengan berpura-pura. Tapi kita harus hidup dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita mesti waspada dari apa? Ya, kita mesti waspada dari ajaran yang tidak benar atau pengaruh buruk. Dari siapa? Kalau murid-murid dari orang Farisi. Kalau kita dari siapa? Dari berbagai hal. Bisa dari gadget. Bisa dari teman. Bisa dari televisi. Bisa dari ketika kita menonton YouTube. Main HP, ada pengaruh buruk. Hal-hal yang tidak benar. Kalau lama-lama kita lihat, lama-lama akan kita pikirkan, lama-lama akan kita lakukan. Dan itu menjadi gaya hidup kita. Anak-anak, sesuatu yang buruk ketika terus-menerus dilakukan, rasa-rasanya menjadi yang baik. Nah, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Jadi untuk kita bisa mengetahui hal yang benar dan yang ini tidak benar, kita mesti apa? Kita mesti menjadikan Alkitab itu sebagai dasar kebenaran dalam hidup kita. Ya, kita baca Alkitab setiap hari, kita pelajari Alkitab setiap hari, kita berdoa kepada Tuhan, menolong kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dan kita lakukan firman Tuhan setiap hari. Pasti ketika kita membaca Alkitab setiap hari, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan kita tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar. Baik itu dari teman, dari HP, atau dari siapapun. Seperti tadi kita memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari kita berhati-hati, waspada terhadap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waspada dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk waspada terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang ada di sekitar kami. Dan kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, agar kami semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.